Kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Di tengah wabah virus corona yang semakin meluas, saya berharap kalian sehat dan baik-baik saja. Kali ini Suara dari Siberia hadir dengan cerita-cerita inspiratif yang menghibur dan memberikan suatu semangat baru kepada kalian semua yang mungkin pada saat ini lagi lesu dan letih karena harus tinggal di rumah. Stay home. Sijit Doma. Salam dari Siberia. Ikuti cerita inspiratif dari tanah Siberia. Hanya satu malam. Di suatu malam yang sunyi, tanpa gelak tawa umat yang biasanya datang bertamu, seorang pastor tua yang diselimuti rasa takut wabah corona mendengar ketukan di pintu rumahnya. Ketika pintunya dibuka, pastor tua melihat seorang pemuda yang sangat kotor dan lemah. Pemuda itu menceritakan siapa dirinya. Dia adalah seorang anak rantau yang harus pulang ke kampung halamannya karena sudah tidak bisa lagi bekerja. Dia adalah salah satu korban kebijakan hanya di rumah, stay home, untuk melawan penyebaran virus corona. Sang pemuda tidak tahu lagi kemana harus pergi. Semua anggota keluarganya tidak mau menerima dia di rumah mereka. Sampai akhirnya dia mengetuk pintu rumah si pastor untuk meminta perlindungan. Pastor, bisakah saya tinggal di sini? Pinta sang pemuda penuh harap. Oke, Anda bisa tinggal di sini, tetapi hanya untuk satu malam. Besok pagi Anda harus pergi dari sini. Jawab sang pastor yang berkarakter keras itu. Tak disangka, malam itu juga sang pastor tua meninggal. Jiwanya langsung menghadap Tuhan di pengadilan surga. Setibanya di pengadilan surga, Yesus menyambutnya dengan ramah. Lalu dengan tenang, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap kali engkau melakukan hal baik untuk orang yang paling kecil, engkau melakukannya untuk aku. sang pastor begitu senang mendengarkan kata-kata Yesus itu. Masuklah ke dalam surga, Perintah Yesus kepada sang pastor. Ketika sang pastor melangkah menuju pintu surga, Yesus berpesan kepada sang pastor tua itu. malam ini engkau boleh tinggal bersama kami di surga. Hanya malam ini. Besok pagi engkau harus meninggalkan surga. Cerpen yang kedua berjudul Paku. Di satu desa hidup seorang pemuda dengan kedua orang tuanya. Pemuda itu dikenal orang desa karena sifatnya yang cepat marah dan tersinggung. Sifat marah dan tersinggung itu semakin menjadi-jadi ketika setiap hari harus tinggal di rumah karena takut wabah corona. Di suatu malam, setelah menikmati masakan khas ibu tercinta, sang bapak menghampiri anak satu-satunya itu dan memberikan kepadanya satu dos besar berisi paku. Bapaknya memerintahkan agar setiap kali dia marah dan tersinggung, dia harus menancapkan satu paku pada dinding rumah yang kebetulan terbuat dari papan. Pada hari yang pertama, sang pemuda menancapkan 20 paku pada dinding rumah. Hampir setiap hari, dia harus menancapkan begitu banyak paku pada dinding. Bersama berjalannya waktu, pemuda sadar
bahwa lebih baik mengontrol rasa amarahnya daripada harus menancapkan begitu banyak paku pada dinding rumah mereka. Setelah 2 bulan berlalu, di suatu pagi yang cerah, sang pemuda bersama kedua orang tuanya berjemur diri di halaman rumah. Sambil menikmati hangatnya matahari pagi yang diyakini bisa meningkatkan imun tubuh menghadap serangan virus corona, sang pemuda berkata kepada bapaknya, Bapak, kemarin saya tidak menancapkan satu pun paku pada dinding. Sang bapak dan mama begitu gembira. Anak, kami bangga bahwa engkau sudah berubah. Puji sang bapak sambil memeluk anak terkasihnya itu. Kemudian lanjut pinta sang bapak. Anak, mulai hari ini cabutlah 1 paku setiap hari di saat engkau tidak marah atau tidak tersinggung pada orang sekitar. Sang pemuda sungguh berusaha untuk tidak marah dan tersinggung pada siapapun. Lalu sampailah pada satu hari, sang pemuda membuktikan kepada sang bapa bahwa sudah tidak ada 1 paku yang tertancap pada dinding rumah mereka. Ketika melihat sudah tidak ada paku yang tertancap, sang bapa memegang tangan anaknya dan berkata, Anak, kamu hebat. Kami bangga dengan kamu. Kamu sudah bisa merubah dirimu ke arah yang lebih baik. Tapi ingat, kamu hanya bisa mencabut paku pada dinding. Namun pada dinding rumah kita masih membekas begitu banyak lubang. Sekarang masih ada 1 lagi tugas yang harus kamu lakukan, yaitu menutup kembali lubang-lubang paku yang ada pada dinding rumah kita, biar kelihatan indah seperti dulu saat kamu masih bayi. Apa yang harus aku buat, Bapak? tanya sang pemuda. Anak, hanya ada 1 cara, yaitu meminta maaf pada orang yang sudah kamu sakiti. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kasih setianya.